Assalamualaikum Sobat GB7 Farm. Nah, sore ini kita lagi bersama Pak Didi. Kita mau ngobrol-ngobrol santai, diskusi santai ya tentang sekitar peternakan. Cuma sebelum kita langsung pada intinya, aku mau share dulu nih sejarah dari GB27 Farm. Jadi GB27 Farm itu awalnya sebenarnya ini usahanya dirintis oleh putra pertama Pak Didi. Jadi beliau tuh yang pertama sebenarnya membuka jalan ini. Jadi ini suatu hal yang sangat positif juga buat teman-teman muda, bahwa bukan cuma orang tua yang menurunkan legacy ke anaknya, ini sebaliknya. Jadi anak menurunkan legacy ke bapaknya. Jadi anak ini membuka jalan daripada bapaknya setelah pensiun nggak jelas mau ngapain. Jadi si Mas Niko ini sudah membuka jalan untuk bapaknya untuk berusaha. Nah, akhirnya kemudian Mas Niko memang berfokus pada karirnya, akhirnya kami lanjutkan. Kandangnya kita relokasi ke sini, dan juga memang kita sekarang lebih fokus ke crossing Dorper, Merino, sama F1 Dorper. Begitu. Nah, sekarang langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Pak Didi. Ya, Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Mbak Lia. Iya, Pak Didi, kabarnya gimana? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi hari ini kan sebenarnya baru diskusi kita pertama di channel YouTube kita. Nah, karena memang baru pertama, ini mohon share-nya Pak Didi. Kira-kira apa sih hal-hal fundamental apa atau hal-hal dasar apa yang harus kita siapkan untuk teman-teman yang kira-kiranya mau beternak domba, khususnya untuk teman-teman pemula nih. Ya, silakan Pak Didi. Ya, terima kasih Mbak Lia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat GB27 Farm di mana saja yang berada. Ya, selamat sore. Ya, menjawab pertanyaan dari Mbak Lia tadi, itu memang kalau kita mau beternak domba, pertama ya pasti suka dulu dengan ternaknya. Kalau sudah suka dengan ternaknya, nah itu ada 3 hal pokok yang harus kita siapkan. Yang paling penting nomor 1 adalah kandang. Nah, kandang Mbak Lia, kandang itu kan berbagai jenis, ada kandang lemprak, kandang panggung, kandang umbaran, ya itu tergantung berapapun besarnya, itu adalah tergantung dari sobat-sobat semua, yaitu mengenai budgetnya, jenisnya. Tapi yang paling penting ada kandangnya, ya, karena kandang ini adalah tempat berteduhnya domba. Betul. Terus nomor 2 itu harus siapin bang pakannya, ya, itu adalah hijauan. Nah, di sini kebetulan kita sudah sewa itu tanah sekitar 3,5 hektar. Itu ada pakcom utamanya, kemudian ada indigo vera, ada kaliandra, dan juga beberapa kita tanamin singkong. Daun-daun, karena singkong itu dari daunnya, pongkolnya, kemudian singkongnya itu sangat bagus. Dan beberapa di sekitar kandang ini kita tanami juga pisang. Pisang juga bagus, daunnya sangat bagus. Kemudian sebenarnya gedebok pisangnya juga bagus, cuma batangnya kita belum pernah proses itu karena kebanyakan fermentasi. Dan yang paling penting adalah itu kesiapan. Kalau sudah ada sekitar 50 ekor, ya minimal yang harus kita miliki adalah sekitar 250 lubang. Kalau lubang itu di Jawa ya sekitar 200 meter. Ya, 2.500 meter persegi. Itu kalau misalnya 50. Nah, intinya kita harus siapin dengan bang pakan. Kalau berlebih kita bisa bikin silase atau fermentasi, kita campur dengan jenis daun-daunan. Kebetulan domba ini jenis daunan apapun mau, Mbak. Nah, itu yang paling penting adalah ketersediaan bang pakan, itu nomor 2. Kemudian yang ketiga baru pembibitan. Ya, memilih jenis domba apa yang cocok. Kebetulan setelah dulu kebanyakan lokal itu dengan pejantan Garut dan indukannya lokal, saya ganti dengan perbaikan genetik. Kita bawa full blood Dorper dan kita crossingkan dengan kebanyakan cross Texel, Garut dan lokal. Itu yang terjadi di GB Farm. Jadi ingat sobat-sobat GB27 Farm, nomor 1 harus punya minat dulu, senang dengan hewan. Yang kedua adalah punya kandang. Yang ketiga punya bang pakan atau setiapan hijauan. Ya silahkan, kalau sedikit bisa ngarit ya. Tapi kalau sudah banyak harus punya hijauan sendiri. Dan yang ketiga pemilihan bibit. Nah, nanti mungkin di season berikutnya
kita ngomong pakan, jenis pakan dari hijauan itu berapa persen kebutuhannya, yang pakan kering itu berapa persen kebutuhannya, dan pemeliharaan itu ada apa aja penyakitnya, mungkin di video-video yang lainnya. Itu Mbak Lia. Jadi untuk bank pakan sendiri itu bisa berupa hijauan ataupun keringan. Ya, betul. Oke, jadi kalau untuk Pak Didi sendiri untuk sejumlah 250-300 ekor ini kira-kira butuh berapa ton atau berapa kilo per hari untuk kering? Pakan keringnya. Prinsipnya untuk hijauan itu kan 10% dari berat badan. 10%. Kalau rata-rata katakanlah 30 kilo, ya kalau kita punya 300 kan kurang lebih ya sekitar 90 kilo atau hampir 1 kental per hari. Untuk yang hijauan saja itu diberikan, bisa dibagi atau sekaligus. Terus yang kedua kalau pakan kering itu kurang lebih 3% dari berat badan. 3% dari berat badan. Itu basicnya, tapi itu bisa luwes. Yang penting nanti kita cross check hasilnya gimana. Domba kita gemuk-gemuk atau kurus-kurus. Nah itu nanti ngomong jenis domba gemuk atau kurus itu juga ada pembahasan lebih dalam lagi. Itu dikatakan gemuk atau sangat gemuk atau kurus sangat kurus itu bagaimana, itu ada kalau di manusia ada indeks massa tubuh atau apa itu. Itu di domba juga ada. Itu mungkin di video-video yang lainnya dulu. Baik. Jadi dari diskusi kita kali ini jadi ada beberapa yang bisa kita simpulkan buat teman-teman yang memang berencana untuk menjadi peternak domba. Yang pertama itu adalah harus suka dulu. Karena untuk beternak domba itu long term, panjang sekali. Jadi dibutuhkan benar kalau memang udah punya niat dan kesukaan yang sudah baik di awal itu tuh penting gitu. Jadi kalau sudah niat, insya Allah tuh bakal terus konsisten dijalani. Saya potong dikit Mbak Lia. Jadi benar apa yang disampaikan Mbak Lia itu penting sekali, bahwa semua diawali dengan niat. Jadi inamal akmalu bin niat. Itu apapun itu termasuk domba. Dan ternyata kan kita juga di dalam peternakan ini kan ada banyak ujian kesabaran kan. Betul. Kita harus sabar karena kan kalau breeding minimal 1 tahun tuh baru bisa panen. Betul. Ya nanti kita ulas lebih dalam lagi. Jadi sama seperti ibadah, yang harus pertama dilakukan adalah niat dulu. Niat dulu, bulatkan tekad, bulatkan minat. Gitu. Yang kedua baru kita siapkan kandang. Kandangnya mau apa? Mau lemprak, mau terkoleksi, mau yang tradisional, mau yang panggung, itu disesuaikan dengan kesukaan dan anggaran dari teman-teman. Begitu juga dengan bank pakan. Nah, kalau bank pakan itu wajib punya hukumnya. Karena kalau memang belum disiapkan dari awal, ya nanti susah gitu. Dombanya nanti kurus-kurus, nanti kehabisan suplai pakan, itu bahaya. Jadi bank pakan ini penting, baik bank pakan hijauan atau keringan. Kalau yang kering itu gampang kita bisa beli di toko. Tapi yang hijauan ini kan belum tentu tersedia setiap saat. Jadi ini harus difikirkan. Jadi bank pakan itu penting sekali. Yang ketiga adalah baru ternaknya. Bibitnya, mau jenis lokal kah, mau Dorper kah, atau Merino, itu disesuaikan dengan kesukaan dan juga yang pasti biaya. Nanti kita ulas lagi perbandingan domba yang punya genetik tinggi, ya kayak Dorper misalnya, dengan perbandingan dengan lokal ataupun dengan Merino. Nanti bagaimana hasilnya, sama-sama dipelihara 5 bulan, cara pemeliharaannya sama, biaya yang dibutuhkan sama, nanti hasilnya bagaimana, mungkin juga bisa kita kupas di video-video selanjutnya. Betul. Nah, itu dulu Mbak. Demikian, jadi mudah-mudahan diskusi kita sore ini bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat.